Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Kota Sorong dengan 3 agenda, yaitu peluncuran petani milenial dengan penanaman jagung di Aimas Kabupaten Sorong dan kunjungan vaksinasi massal yang digelar di Batalion 762 Kota Sorong, serta pertemuan bersama Forkopimda di Gedung Lambert Jitmau lingkungan kantor Wali Kota Sorong. Presiden Joko Widodo ingin anak-anak muda yang ada di tanah Papua terlibat dalam pembangunan untuk memajukan daerahnya sendiri, ingin anak-anak muda Papua berprestasi dan menjadi motor perubahan bagi tanah Papua di masa yang akan datang. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau dalam keterangannya mengatakan bahwa Presiden kunjungi Kota Sorong sudah sebanyak 12 kali sepanjang Joko Widodo menjabat sebagai Kepala Negara Republik Indonesia di 2 periode. Kunjungan di Kota Sorong sekalipun kecil, orang nomor 1 di negara ini menentukan kunjungan kerjanya di Kota Sorong selama 12 kali dan Wali Kota Sorong yang selalu mendampinginya. Untuk itu Wali Kota mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang sudah mengunjungi Kota Sorong. Lambert Jitmau menjelaskan banyak hal yang dibicarakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyangkut penanganan penyebaran COVID-19 di Kota Sorong dan untuk sementara di Provinsi Papua Barat yang terbaik dalam penanganan COVID-19 dari 34 provinsi, dan ini semua dilakukan dengan kerjasama bersama TNI, Polri dan pemerintah daerah serta lapisan masyarakat sehingga positif tinggi dan kesembuhan juga tinggi. Sampai hari ini tingkat kesembuhan mencapai 98,2%. Untuk itu seluruh masyarakat berdoa semoga Kota Sorong bisa turun ke level 1. Terima kasih kepada Pak Presiden dan jajarannya, juga terima kasih pada masyarakat Kota Sorong, berikan dukungan doa kepada pemimpin negara, berdoa pada pemimpin negara, akhirnya mereka bisa menentukan dari daerah pilihan atau daerah kunjungan Bapak Presiden. Terima kasih atas semuanya. Kemarin beliau ada pertemuan di Gedung LJ, ya banyak hal yang beliau bicarakan menyangkut itu, menyangkut COVID. Menyangkut COVID kita terbaik lah. Sementara Provinsi Papua Barat yang terbaik untuk 34 provinsi, tapi kalau bicara Provinsi Papua Barat tidak terlepas dari Kota Sorong. Kita memang pasien COVID positif di Kota Sorong semakin tinggi, tapi atas kerjasama TNI, Polri dan pemerintah daerah dan juga lapisan masyarakat sehingga positif tinggi, sembuh juga tinggi. Sampai hari ini adalah tingkat kesembuhan 98,2%. Luar biasa kan? Dan mengharapkan kepada semua yang ada di Kota Sorong berdoa supaya kita dalam waktu dekat sudah bisa turun ke level 1. Sebagai besar beliau kemarin hanya berbicara, dan beliau mengakui di Papua sudah perubahan pembangunan lain. Luar biasa, itu beliau yang ngomong kepada Puspida lengkap, jadi Puspida tingkat 1, tingkat 2 semua hari lengkap, hanya berapa 2 ketiga kepala daerah yang tidak hadir. Jadi intinya hanya itu, seputar itu aja. Kota Sorong ditetapkan sebagai kota baru, Pak. Anggaran sudah ditetapkan sekitar 200 miliar. Ya itu yang ke depan bisa dibangun Kota Sorong. Terima kasih kepada Tuhan dan juga terima kasih kepada Pak Presiden yang bisa menentukan kebijakan jatuh di Kota Sorong. Dengan sendirinya Kota Sorong akan bertumbuh dan berkembang. Informasi yang saya dengar beberapa daerah di Indonesia termasuk Kota Sorong dengan lokasi dana masing-masing seperti itu. Ya tahun depan lah, mudah-mudahan lebih cepat, lebih bagus. Untuk ikut mempermudahkan proses switching, harus dari sektor swasta juga memberikan investasi di daerah masing-masing supaya pertumbuhan ekonomi dan lain-lain bisa bertumbuh dan berkembang. Kalau mengharapkan pemerintah daerah saja, kita memiliki APBD berapa? Kasihan, apalagi sekarang Ekofishing besar-besaran sekali. Semua seluruh Indonesia, termasuk Papua Barat di kota, kabupaten, bahkan provinsi seluruh Indonesia ini dilihat. Di pusat itu ada kementerian terkait. Mereka melakukan evaluasi tentang pengembangan bahkan kesiapan suatu daerah. Akhirnya mereka kembali ke Jakarta menetapkan suatu daerah. Itu bukan ditetapkan berdasarkan perasaan saja. Itu ditetapkan itu berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang bisa melakukan kajian. Akhirnya bisa menetapkan suatu daerah sebagai daerah prioritas apapun namanya. Itu yang harus diakui. Bukan karena berkauk-kauk, bicara tidak bisa. Saya tidak bisa seperti itu. Lebih bagus kita punya karya itu diakui oleh orang lain. Seperti penanganan COVID itu kan diakui. Pertumbuhan ekonomi kan diakui. IPM Kota Sorong diakui. Yang akui bukan Pak Wali Kota atau wartawan yang ada, tidak. Pihak lain yang akui. Berarti kesimpulan terakhir bahwa apa yang kita buat bisa mendapat ujian, dapat dukungan dari semua pihak. Karena apa yang kita buat itu akan dirasakan oleh masyarakat. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf melaporkan.